Halo, perkenalkan nama saya Bergita Angelina Valo dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering terhubung langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui withholding system, yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Dengan sistem tersebut mengharuskan pemotongan pajak mampu dan memahami tata cara perhitungannya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 agar efektif, efisien, sehingga orientasi pemberi kerja dapat tercapai. Yang berikut ada rumusan masalah. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, siapa saja yang menjadi subjek dan objek PPh pasal 21. Yang kedua, bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21. Yang ketiga, apa saja kegiatan pemotongan pajak dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Yang keempat, apa sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21. Yang berikut ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21 sebagai upaya peningkatan kesadaran untuk pembayaran pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang berikut penjelasan pertama itu fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetir atau sumber keuangan negara dan fungsi regulate atau mengatur. Dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi budgetir atau sumbangan keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgetir, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua, fungsi regulate atau pengaturan. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Yang berikut ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut ada objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang berikut ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, yang tidak termasuk subjek pajak.
Nah, yang berikut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per Strip 32 garing PJ garing 2015. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan atau jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang berikut ada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pegawai tetap dan tidak tetap yang telah melakukan kewajiban perpajakan dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dalam kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai. Sehingga dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai sebelum dan sesudah analisis terdapat selisih pajak terutang. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh pasal 21 pegawai dan dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21. Sekian dan terima kasih.